Moms, kembali lagi di Moms Talk bersama saya Adis dan Lulu. Lu, kamu tuh sering main gak di rumah sama anakmu? Main, apalagi kerjaanku selain main sama anakku. Biasanya main apa? Main boneka, Oke. main dokter-dokteran, Main remi misalnya? main remi. Enggak ya? Iya. Iya lagi. Enggak ya? Enggak. Dia main boneka-bonekaan. Kalau Rumi tuh seringnya aku jadi pasiennya, dia jadi dokternya. Sama. Seru ya ternyata role play alias bermain peran. Dan ternyata lu tidak hanya seru, bermain peran ini juga bisa punya banyak sekali manfaat di kehidupan anak dan kita. Oh ya. Apa saja kita bahas di Moms Talk. Mari. Kita tuh kadang-kadang sebagai orang tua tuh suka sering banget kehabisan ide, mau mainan apa lagi ya kira-kira gitu. Betul. Kita punya beberapa ide dan juga kita mau ngasih tahu beberapa manfaat bermain peran alias role playing. Ternyata itu bisa punya banyak sekali manfaat. Ini juga bisa anak itu kan selalu suka dilibatkan di aktivitas kita. Begitu Betul. juga kita yang baiknya juga terlibat di segala aktivitas anak termasuk bermain ini gitu kan. Nah, manfaat bermain role play alias bermain peran 1. adalah Meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi anak. Betul ini ya. bisa banget dia nambah kosakata baru. Kayak misalnya menjahit, ayo kita jahit dulu lukanya. Menjahit itu apa, Ibu? Menjahit itu apa, Ibu? Menjahit itu menyatukan ini dengan cara menambah kosakata baru. Betul. Akhirnya dia tahu menjahit dan jarum dan benang. Betul, ada banyak tuh ya Dan dari sobek, satu kegiatan betul. aja. Terus dia juga bisa jadi menyampaikan pendapatnya di ketika role play misalnya, sakit nggak Bu? Oke. Gitu. Kayak nanya-nanya, ada komunikasi dua arah Iya, di situ. dia belajar gitu ya, kan. dia belajar komunikasi dua arah jadinya. Betul. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan problem solving. Ini Betul. bener banget sih ini Iya. kalau menurut aku ya. Waktu dia jadi lagi pura-pura misalnya jadi firefighter. Oke. Gitu. Ada kebakaran nih, bagaimana Kita harus ini? gimana, betul? Iya, ada kucing nih di sini Iya. harus diselamatkan. Bagaimana caranya? Terus dia nanti pura-pura lompat dari jendela gitu-gitu kan. Kita ambil kucingnya dulu, kasih selimut Mama, kasih selimut. Iya, Biasanya gitu kan, gitu. biar dia nggak dingin. Kasihan dingin. Kan kebakaran kok dingin bubun, maaf. Kan malam. Oh, malam. Jadi habis ditolong terus Kedinginan di luar kedinginan. ya kan kesiram ini ya, kesiram Iya. air. Iya, Oke. betul. Terus gitu ya, pokoknya ada banyak problem solving yang memang bisa dipancing juga lewat Iya, bermain kita bisa peran. tanya kan, ini enaknya gimana kalau udah begini, biasanya kayak gitu. Terus berikutnya adalah bermain peran ini juga bisa mengajarkan empati. Kasihan kakinya sakit. Iya, gitu ya. gitu-gitu. Biasanya gitu. Menempatkan diri juga di posisi orang lain. Misalnya kalau dia lagi bertugas menjadi polisi, dia menyelamatkan orang yang misalnya kecelakaan. Oh, gitu betul. Ya. Sini ayo diatur dulu lalu lintasnya, jangan sampai macet gitu-gitu kan. Nah, Jadi anakku ini taunya ya. parkir kiri gitu. Iya, terus. Jangan passion loh. Jangan, amit. Berarti itu jadi manfaat tambahan ya. Bisa menganalisa passion anak sedari lebih dini. Walaupun tukang parkir dan tukang sampah, yang satu sukanya ngikutin tukang sampah, tapi nggak apa-apa. Setidaknya dia tahu ada pekerjaan tukang sampah, ada tukang parkir selain dokter dan ada profesi-profesi ya. Betul. Terus berikutnya adalah mengasah kreativitas. Ini udah pasti. Ya. Ya kan, berpura-pura itu kan bisa juga menjadi ruang yang aman buat anak. Dia bisa explore, dia bisa nyaman di situ, dia bisa jadi siapa aja yang dia mau, dia bisa melakukan apa aja. Itu juga bisa memicu imajinasinya. Kita gitu bisa kan. lihat ya, dia ketertarikannya di mana kan dari kreativitas yang dia munculkan saat bermain. Bener. Dan ini referensinya biasanya keluar semua nih ketika kita bermain peran gitu kan. Kalau dia biasanya nonton YouTube apa, bahasa Inggris tiba-tiba keluar. Atau kayak ini seperti ini caranya teman-teman, jadi gini gitu kan, kayak keluar semua nih biasanya. Betul. Lucu banget. Bisa mengasah perilakunya juga, Betul. tahu ya untuk kalau kreativitas itu juga nanti disesuaikan dengan perilaku yang baik. Iya, kayak betul. Terus yang butuh kita siapkan sebagai orang tua untuk bermain peran bareng sama anak. Iya. Yang pertama kan properti pastilah ya. Tidak harus yang susah-susah. Maksudnya kayak Betul. misalnya kita mau Seadanya di rumah ya. orang anakku tuh deodoran ya. Itu bisa jadi
Bisa dong. Dia jadi penyanyi di panggung, dia Bisa. tampil gitu. Terus badan aku jadi mobil, jadi dia menyanyi setelah turun dari mobil. Jadi dia naik aku, terus dia turun, terus dia nyanyi. Oh, dia jadi Diana ya? Diva. Dia Dia jadi diva. diva. Gitu. Itu tuh sebenarnya nggak perlu susah-susah, nggak Oke. perlu harus yang mainan mahal dokter-dokteran yang Mic nggak komplit. harus mic kan? Maksudnya Betul. mic nggak harus sesuai, malah dia bisa dari tadi deodoran dia bisa jadi mic. Mic, ya Tuh. gitu-gitu. Heeh. Itu bisa malah jadi mengembangkan imajinasinya ya. Kayaknya emang kebanyakan halu aja sih gue. Nurun jadinya. Gak Terus, apa bagus. Berikutnya adalah yang harus disiapkan juga lawan mainnya Buat pasti. main. Betul. Kalau anak seusia anak-anak kita, berarti kita sebagai orang tua yang Iya. jadi lawan main ya, Betul. harus meluangkan waktu. Mungkin sama teman-temannya juga boleh ya kalau misalnya udah Boleh. punya teman Oh beberapa. maaf, anak saya hidup di komplek nggak punya teman. Nggak punya teman. Tapi kalau anakku udah mulai keluar Udah mulai gitu, keluar ya? meskipun masih sering jadi anak bawang, masih sering jadi yang paling kecil, tapi udah mulai dilibatkan nih karena Sama teman-temannya, kakak-kakaknya ya. sama kakak-kakak sebelah itu. Terus itu juga bisa ternyata bisa melatih anak tuh untuk bersosialisasi, bersosial, berbagi dan Iya. segala macemnya. Sama teman-temannya tadi itu ya. Mm-mm. Oke. Terus berikutnya yang disiapin lagi adalah kita harus ngelibatin anak di aktivitas sehari-hari. Itu kan bakal lebih seru nih kalau misalnya kita bermain peran. Misalnya kita hari ini bikin puding misalnya. Oh, kita masak puding, Iya, anak kamu jadi diajak. asistennya atau kamu yang jadi Oke. chefnya misalnya. Oke, ide kita bikin bagus. bersama-sama. Itu Kalau seru juga. anakku soalnya nggak terlalu suka masak sih, dia yang suka masak malah yang cowok kan. Jadi nanti akan ku coba memasak bersama anakku. Lucu banget ya kayaknya. Aku udah pernah sih, tapi jadi ribet banget sih. Gue jadi deg-degan. Itu panas, itu gitu. Tapi ya dicoba lagi. Dicoba. Kita harus kasih tahu bahwa yang bahaya di sebelah mana, jadi ada batasnya kan. Oke, kamu cuma boleh sampai di sini karena kompor panas, dan ini Iya. panas. Mama yang pegang pisau, kamu yang pegang apa misalnya kayak gitu. Bisa. Kalau dulu Rumi sebelum umur-umur yang sekarang tuh masih bisa kayak aku bikin puding, misalkan puding tuh bubuk terus diaduk-aduk gitu kan Iya. pakai kompor. Dia tuh aku sediain mangkok kecil, kompor-komporan sama biasanya bedak dikasih dia air main diaduk-aduk sendiri gitu. ya? Heeh. Iya, tapi sekarang udah mulai nggak mau ya, udah tahu gitu. Udah Kalau tahu. ini tuh gak jadi apa-apa Bu nanti gitu. Oh gitu. Dia Kayak aku tetap maunya yang mau beneran. sama, mau yang sama. Agak susah tapi suka. Suka kan? Kegiatan yang pokoknya dia merasa terlibat di kegiatanku tuh dia suka gitu. Benar, dia berarti kan bisa mengisi untuk dia mau main apa hari ini. Aku bermain bersama ibu, kayaknya seru banget. Dan itu akan jadi momen yang nggak terlupakan pasti buat dia betul. kan. Dia pasti bakal ingat-ingat terus itu. Betul. Kemarin aku dicerita-ceritain Iya. gitu ya. Terus ide bermain peran Oke. atau role play ya. Biasanya yang paling gampang adalah main boneka. Dan ini menurut aku boneka tuh genderless sih ya. Bisa. Maksudnya cowok bisa, Boleh, cewek bisa cowok gitu boleh ya. kan main Karena boneka. kan boneka juga bentuknya macam-macam. Ada puppet ya seperti biasanya puppet, ada boneka yang biasanya boneka, ada wayang juga termasuk main boneka. Itu Iya. juga menurut aku role play loh. Bisa. Meskipun secara tradisional Iya, kan. iya. Terus ada macam-macam nih, robot-robotan itu kan Robot-robotan, juga sama, role play Boneka juga. binatang. Betul. kan. Kalau cowok mungkin kita ke yang binatang atau yang apa, tapi sebenarnya main boneka itu ternyata aku habis baca boleh untuk Boleh, cowok. betul. Untuk menumbuhkan kasih sayang juga. Betul. Dia untuk bisa ke teman atau kemana, kita juga harus pupuk itu, walaupun cowok harus saling menyayangi. Iya. Dan yang namanya main boneka ini kan umum banget ya dari zaman orang tua kita kecil, bahkan yang kita waktu kecil juga kayak mereka udah main boneka Iya. gitu, dan umum, dan ternyata bisa merangsang kecakapan sosial anak dari mulai empati, kasih sayang itu tadi Betul. sampai yang tadi itu gitu kan. Oh, Terus anak betul, juga betul. secara otomatis bisa menciptakan percakapan antar boneka kayak lagi ngobrol. Kayak gini, kayak ngobrol gitu Iya ya. kan? Kayak aku Heeh. lagi enak. Iya, gitu, hei sibuk kamu sendiri. siapa? Kalau anakku masih yang, hei kamu siapa? Aku gajah, aku jerapah. Terus udah. Udah percakapan habis itu dong. Terus kita ngobrol apa lagi ya? Iya. Ganti yang lain. Jadi percakapannya sebatas kenalan. Walaupun cuma begitu tapi tetap terasa ya, Iya. walaupun sedikit. Betul. Terus main boneka anak juga bisa belajar mengelola emosi sama bahasa sama keterampilan. Bisa Bener. juga membina hubungan dengan ngobrol sama mainannya. Sama orang tua, sama Iya. teman juga kan bisa Betul, terbangun di situ ya. Terus selain boneka biasa, orang tua ini bisa juga itu tadi ya bikin puppet, finger puppet atau apa namanya? Bahkan boneka gambar kertas-kertas kayak mungkin wayang yang modern gitu Iya, kali iya, ya, iya. yang kita bikin ini mama, ini teman, Iya, betul, ini betul. pet kita sendiri. Mungkin disesuaikan dengan keadaan di rumah. Betul. Bisa ya. Iya, itu juga kalau misalnya mau bikin puppetnya sendiri lebih keren lagi itu. Makanya. Jadi berkreasi, terus bisa juga mainan boneka sebagai role playing Iya, gitu dia ya. akan lebih mudah kan untuk ini tuh yang ada di sekitar kita.
Terus boneka ini juga bisa menjadi cara sederhana buat nyeritain ulang kisah favorit si Iya, anak. Kayak betul. Rumi suka banget sama yang singkong itu aku ceritakan. Itu juga kadang-kadang si boneka ini kita jadi si ininya, si yang Si menanam tokohnya, singkong. Kadang-kadang heeh, gitu heeh. kita bikin versi ceritanya dengan boneka gitu-gitu. Akan lebih seru kan? Iya, betul-betul. Berarti Terus habis itu yang kedua nih, Mhm. yang kedua bisa bermain profesi. Betul. Nih, Rumi suka apa nih? Suka jadi apa nih, Dis? main profesi ini Rumi paling suka jadi dokter sama jadi penjual. Oke, Iya, ya jadi masih penjual. sama ya, Iya, penjual, iya, penjual dokter. atau orang yang lagi belanja karena mainannya pakai troli Iya. gitu. Pokoknya kayak menurut aku emang ini disesuaikan sama referensi si anak juga kan. Betul. Dia Kalau- taunya ada profesi apa aja. Iya, dia misalnya kalau belanja berarti sering ikut mama belanja, jadi dia kayak ingin meniru di rumah gitu Iya. ya. Dan mainan profesi ini juga ternyata bisa meningkatkan referensinya anak juga kan. Kalau jadi dokter tuh ternyata pekerjaannya kayak gini loh. Selain meriksa-meriksa ternyata dokter juga bisa begini gitu kan. Bahkan aku punya cerita, Dis. Bahkan dokter-dokteran ini anakku tuh bisa yang ketika dia mau ke dokter dia takut, aku bisa kasih tahu nanti alat dokter tuh yang ini bukan untuk disuntik, nanti tidak disuntik, dan dia tahu oh aku tuh yang mau aku hadapi itu seperti apa, dia jadi punya gambaran. Betul, jadi lebih siap ya Iya, mentally jadi gitu lebih ya. siap. Terus berikutnya adalah mainan kostum. Kostum. Mainan kostum kayak tadi ya yang Kalau cewek princess kali ya. ya, terus kayak pemadam kebakaran, apa yang pokoknya begitu dia pakai baju itu seolah-olah dia punya tugas itu gitu. Iya. Iya kan kayak polisi misalnya, atau Betul. dia pakai baju jadi dokter atau dia jadi kucing, dia kan jadi niru-niru Oh kucing, betul, tingkahnya iya, terus dia gitu-gitu sampai kan. jalan tuh sampai kayak ikut-ikutan kucing, ya. Iya kan Betul. bagus banget ya, dia jadi pengen nih Pengen kucing. main role play tapi Oh. sama bapaknya ya. Aduh. Lalu kemudian bermain perkakas nih, Dis. Ini Nih juga kalau nih kayak kita waktu kecil pasaran ya. Kita masak-masakan. Ya, bisa juga main-mainan perkakas kayak bengkel-bengkelan, Bisa. ada kunci Inggris, ada Iya. sekrup. Itu kalau yang cocok aku suka tuh. Ngelihat yang gimana kita masang apa gitu-gitu Iya, di biasanya dalam. kayak ada obengnya kecil, Iya. terus ada sekrup-sekrupnya. Iya, ada kunci Inggris buat ngelepasnya, itu juga seru banget itu. Itu bisa bikin anak meniru hal-hal yang di sekitarnya, termasuk kegiatan orang dewasa tapi versi yang lebih kids friendly gitu. Kayak ngepel juga kan, nyapu ngepel kan Betul. ada. Terus abis itu karena itu orang tua juga bisa beliin perkakas mini atau miniatur perkakas di rumah kayak Ada misalnya ya sekarang mainan kayak gitu. sapu-sapuan kecil Iya. yang ada ekrae Ada. apa? Pengki. Pengki, betul, ada pengkinya. Ya bisa dilihat di sini ya. Subtitle. Ada mainan itu, ada mainan tukang. Tapi mainan tukang sampah belum ada untuk anakku tadi ya. Ada gak sih? Belum. Itu belum Adanya ada ya? peralatan. Ya gampang sih sebenarnya, tukang sampah tuh tinggal siapin karung. Karo pilu cuk, yang bisa jadi Wih, mereka pemulung. DIY loh. Itu memulung, maaf Ibu. Itu seru banget, Oh, iya. bisa buat memotivasi anak untuk beresin mainannya sendiri, ya kan? Sebagai pemulung. Iya. Iya. Begitu ya, nanti Oke. habis dipulung dibuang. Terus sapu mini, terus contoh lain adalah masak-masakan. Iya benar sih. Udah umum banget kalau masak-masakan, Masak-masakan. dokter-dokteran dan sebagainya. Sekarang tuh setrika-setrikaan ada, Iya, ada. kan kita Ada mesin jadi cuci. apa kita apa ada profesi pembantu. Iya benar, anak belajar ya, ternyata passionnya di situ. Kan kita nggak tahu juga. Mungkin dia nanti akan jadi binatu profesional. Mungkin Iya kan? profesional pengusaha laundry terbesar se Asia Tenggara misalnya. Bisa. Iya kan, nyuci pakai mesin cuci Iya, karena kan cucian. ada mainannya. Berarti kita harus mengembangkan imajinasi di Iya, situ bener. kan. Salon-salonan, Salon-salonan. aduh itu seru banget. Banget Tapi lah. iya kan, aku Apalagi Rumi kan cewek, pasti dia suka kan kalau mainan makeup, iya. mainan masker. Ibu-ibu sini aku dandanin tapi mukanya dia di sini. Ya jadi dia dandannya deket banget. Tapi nggak apa-apa lah, kita diem aja kan. Kadang-kadang gitu nggak sih, suka Sama. risih gitu. Iya. Sama Tapi seru kok. perbuatannya. Kalau anakku suka pakai bekas maskerku, abis mama aku ya gitu. Jadi oke, nggak apa-apa pakai aja. tapi PR-nya jadi kita sebagai orang tua harus beli make up yang aman untuk orang tua Iya, kan. betul. Untuk anak-anak, Anak-anak. sorry. Yang food grade juga kadang-kadang, yang alatnya tidak terlalu tajam. Iya. Karena kadang-kadang itu apa sih itu namanya, sponge. bukan. Apa sih itu, pokoknya itunya ya cute dandan. Pokoknya itunya tuh
yang enggak ya kalau nyolok nggak apa-apa tapi jangan sakit-sakit banget lah ya. Kadang tuh sama Rumi tuh dulu pernah loh itu cuti gue dilepok ke telinga karena dia kira itu cotton buds. Anakku pernah sampai masuk rumah sakit. Aku jadi ingat Astagfirullahaladzim, kenapa lagi? dia main cotton bud tanpa pengawasan karena dia biasa di cotton budin, terus dia masukin ke dalaman, terus berdarah beb. Itu aku juga minta maaf berat sama anakku. Maaf ya nak, mama dulu lalai. Iya kurang pengawasan. Itu gitu tuh berarti mainan role play. Bagaimana itu kan kadang-kadang mereka juga bermain peran kan, kadang ngikutin peran kita juga. Suka gitu lihat kita kan. Mesti gitu apa yang kita lihat, yang referensi paling deket kan pasti orang kitanya, tua dan bener. keluarga yang di rumah. Kadang-kadang di kamar mandi tuh dia suka marah-marah sama mainan di kamar mandi dan itu mengingatkanku Ibu akan ya? diriku sendiri gitu. Okay. Kayak suka marah-marah ya, Rumi. Kamu jangan kayak gitu. Itu berarti dia sebenarnya menyindir. Tersindir gak sih sebagai ibu? Ya tersindir tapi lucu juga. Oh ternyata gue gitu di mata lu. Gitu-gitu. Jadi emang sebagai orang tua, satu kita harus mengawasi. Emang kita adalah teman yang paling baik untuk bermain peran bareng sama anak. At least kita dulu, baru nanti ketika dia udah punya teman main sendiri, dia akan main dengan lebih nyaman menurut aku. Iya, akan main dengan lebih siap gitu ya. Ketika dia main sama kita kan kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baik saat bermain. Nanti pas dia bermain peran sama anak, dia akan menunjukkan itu ke temennya gitu. Jadi dia bisa mainnya sopan, punya teman banyak. Iya betul. Nggak nyebelin ya jadinya ya. Betul. Jadi dia lebih siap gitu ketika dia keluar main sama temennya. Terus juga si anak ini bisa, ya kan itu jadi waktu buat bonding juga buat kita sama orang anak. Tua ya. Iya. Karena dia merasa dilibatkan, dia melihat kita terus dia terapkan gitu. Jadi kita juga emang harus jaga sikap supaya anak juga, kalau misalnya kita pengen anak sikapnya baik-baik saja di depan orang lain. Betul sekali sih. Tapi ingat, apapun jenis bermain yang dipilih jangan lupa untuk selalu terlibat pokoknya, dan happy-happy aja sama anak tuh ya. Kalau main ibunya jangan baperan ya. Pokoknya yang dibutuhin anak tuh cuma kita menemani dia, apapun, mau main apapun dengan mainan apapun, mau jadi apapun, dia akan seneng kalau orang tua tuh terlibat saat dia bermain. Betul. Ya. Terima kasih Mam. Sampai jumpa di Mamstalk episode berikutnya.